Kak. Ya, Mau kemana? mau kerja Kerja di mana, Kak? di lab siswa. Lab siswa. Apaan tuh? Kepo ya? Ikutin aku kerja. Welcome to lab siswa. Lab siswa itu sebenarnya apa sih, Kak? Nah, mau tahu lebih lanjut tentang lab siswa? Yuk kita tanyain kepala lab kita, Bu Jennifer. Sekarang aku sudah bersama Bu Jennifer. Nah, Bu Jennifer ini akan menjelaskan sebenarnya apa sih lab siswa itu. Silakan. Oke, jadi lab siswa itu adalah singkatan dari Laboratorium Sistem Informasi. Nah, lab siswa merupakan unit di bawah jurusan School of Information System yang menjalankan operasional praktikum, memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti perlombaan dan training, dan juga memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan merencanakan serta mengimplementasikan proyek-proyek di bidang sistem informasi. Nah, lab siswa itu memiliki 3 divisi yang berbeda. Yang pertama itu adalah Teaching and Learning, yang kedua Training and Competition, dan yang ketiga adalah Student Research and Product Development. Oke, terima kasih Bu Jennifer. Sama-sama. Jadi sekarang aku sudah bersama Kak Nisa. Nah, Kak Nisa ini sendiri merupakan koordinator dari divisi Teaching and Learning. Nah, kalian pasti kepo kan sebenarnya Teaching and Learning itu ngapain? Yuk kita tanya-tanya Kak Nisa. Oke, halo semuanya. Jadi di divisi Teaching and Learning ini kita berfokus untuk menyampaikan materi praktikum kepada mahasiswa. Nah, siapa yang akan menyampaikan materi tersebut? Itu adalah asisten, di mana asisten di divisi Teaching and Learning terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada part-time assistant dan full-time assistant. Untuk part-time assistant ini terbagi menjadi di beberapa kampus, seperti Kemanggisan, Alam Sutra, Bekasi, dan Semarang tentunya. Lalu untuk full-time sendiri itu bergerak di Kemanggisan dan Alam Sutra saja. Untuk total seluruh asisten yang kita miliki itu adalah 59 asisten. Nah, kalau boleh tahu Kak, untuk persiapan awal semester biasanya divisi Teaching and Learning ngapain ya? Oke, jadi sebelum asisten dapat mengajar, asisten akan dibekali dengan materi-materi praktikum, dan biasanya kita akan melakukan training awal semester. Dan nantinya setiap minggunya juga asisten akan dibekali dengan training mingguan bersama para full-time asisten. Oke. Nah, selain dari itu sebenarnya asisten itu ngapain ya Kak selain mengajar? Nah, tentunya selain mengajar, asisten juga banyak kegiatan lainnya seperti untuk nantinya mengoreksi, lalu juga pastinya akan memberikan membuat materi praktikum dari awal sampai akhir itu harus disiapkan oleh full-time asisten sebelum dapat digunakan oleh part-time asisten. Seperti itu. Oke. Nah, kalau mahasiswa mau bertanya-tanya boleh nggak Kak di luar dari jam perkuliahan? Oke, pertanyaan yang bagus. Tentunya sangat boleh. Jadi kita akan menyediakan sesi konsultasi yang nantinya bisa digunakan oleh mahasiswa untuk bertanya terkait materi praktikum. Mahasiswa dapat mendaftar melalui link yang pernah kita share di Instagram Sisbinus. Lalu nantinya kita akan assign mahasiswa tersebut untuk bisa konsultasi terhadap kepada salah satu full-time asisten di sini. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Nisa untuk penjelasannya. Oke, thank you Jarvin. Nah, sekarang aku sudah bersama Kak Wildan yang merupakan koordinator dari divisi Student Research and Product Development. Nah, mungkin boleh nih Kak Wildan untuk menjelaskan sebenarnya di divisi Student Research and Product Development ini ngapain aja sih? Oke, thank you Jarvin dan halo semuanya. Jadi di divisi Student Research and Product Development itu berfokus pada pengembangan sebuah produk baru seperti website baru ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya nggak hanya untuk pengembangan produk baru, tapi maintenance dari produk lama ataupun pengembangan produk lama juga dilakukan oleh divisi Student Research and Product Development. Nah, nggak hanya itu, seperti namanya, kami juga berfokus dalam penelitian untuk mahasiswa, untuk anak lab, maupun membantu penelitian dosen juga menjadi salah satu pekerjaan pokok dari divisi Student Research and Product Development. Oke. Nah, Kak Wildan, aku mau tanya juga, kalau di divisi Teaching and Learning tadi nih, aku bersama Kak Nisa, itu ada asisten di dalamnya. Apakah di divisi Student Research and Product Development ini juga sama? Oke, Jarvin. Jadi gini, pastinya ada yang namanya di sini adalah Information System Project Member. Tetapi fokusnya memang berbeda setiap divisi. Ya, Information Project Member berfokus 2 hal. Project baru dan juga penelitian. Jadi ISPM itu di semester genap dia akan mengembangkan sebuah real project. Jadi member-member akan di training selama 1 semester
dan juga menjalankan sebuah real project yang nantinya bisa digunakan oleh School of Information System. Nah, setelah itu di semester ganjil, Information Project Member itu akan melakukan sebuah penelitian untuk mengasah kemampuan mereka, bisa untuk skripsi mereka, bisa untuk jenjang S2 mereka. Intinya adalah kita selama 1 semester belajar tentang bagaimana penelitian yang baik, dan setiap member bisa memiliki kelompok untuk melakukan sebuah real penelitiannya. Jadi nggak hanya belajar tapi juga mempraktekkan apa yang mereka pelajari di ISPM. Kayak gitu, Jarvin. Oke. Nah, kalau boleh tahu di divisi ini apakah ada kegiatan rutin juga seperti divisi-divisi lainnya? Ya, pasti dong. Kita ada kegiatan rutin yang menyesuaikan dengan jadwal dari member-member kita. Jadi nggak akan bentrok untuk jadwal kuliahnya, atau ada yang jadi asisten, ada yang jadi SCSI. Jadi itu ada pertemuan rutin setiap seminggu sekali mengikuti jadwal perkuliahan di semester tersebut. Nah, jadi aku dengar-dengar nih Kak Wildan, kalau misalnya PKM itu diproses dan dikelola under Lab Siswo gitu. Apakah PKM ini dikelola oleh divisi Kak Wildan atau bukan? Oke, Jarven. Ya, itu benar ya, Jarven. Jadi PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa itu memang dikelola under divisi Student Research and Product Development. Seperti itu. Nah, di PKM di Lab Siswa sendiri sekarang itu ada beberapa macam, seperti PKM KC, RSH, 3K, sama PKM Artikel Ilmiah. Jadi seluruh mahasiswa School of Information System bisa untuk melakukan PKM. Nah, nanti akan dibantu oleh divisi kami, seperti itu, sesuai dengan topik yang diinginkan. PKM juga terbagi 2 nih, Jarvin. Ya. Nggak cuma PKM untuk mahasiswa, tapi juga anak lab. Jadi divisi kami juga membantu anak-anak lab yang mempunyai tanggung jawab untuk membuat sebuah PKM yang baik. Seperti itu. Nah, PKM itu akan disubmit di tingkat internal dan juga tingkat nasional. Nah, yang kedua ada PKM lomba sekarang. Akan muncul juga PKM lomba di mana mahasiswa bisa berkompetisi untuk menghasilkan sebuah PKM yang baik. Itu yang diadakan oleh School of Information System, jadi stay tune di Instagram School of Information System. Oke, Kak Wildan. Nah, tadi kita juga dengar bahwa Kak Wildan ini memproses atau mengelola dari suatu website. Nah, kalau boleh tahu, kalau Rensiswo itu sebenarnya under divisi ini juga atau bukan sih? Oke, Jarvin, menarik ya. Tahu dari mana nih, Jarvin? Soalnya- Emang udah tahu ya? Iya, udah tahu, udah sering pakai malahan. Jadi ya, Rensiswo itu salah satu website yang memang dikelola di Lab Siswo untuk maintenance semua device, room maupun juga komputer yang ada di Lab Siswo. Tapi nggak cuma ada di Lab Siswo, tapi juga di User Experience Laboratory di Anggrek. Ya teman-teman, jadi divisi kami mengelola itu, maintenance semua device-device-nya supaya siap digunakan, supaya nggak ada yang rusak, dan juga untuk mengatur kalau ada peminjaman, kalau memang ada kebutuhan dari mahasiswa meminjam ataupun ingin menggunakan dari dosen, ya kami yang mengatur untuk menyediakan itu semua dan maintenance itu semua. Nah, itu menggunakan satu website yaitu Rensiswo. Jadi teman-teman kalau pengen ke UX Lab, booking room di Rensiswo. Thank you Kak Wildan buat penjelasannya. Bye-bye. Oke, Jarvin. Ya. Nah, sekarang kita sudah berada di divisi terakhir, yaitu divisi Training and Competition. Nah, sekarang aku sama Karis yang merupakan koordinator dari divisi Training and Competition. Mungkin boleh Karis menjelaskan sebenarnya divisi Training Competition itu ngapain? Oke, jadi divisi Training and Competition atau biasa disebut TTNC adalah divisi yang menangani kompetisi dan training di Lab Siswo. Jadi fokus divisi kami sebetulnya adalah untuk membantu fasilitator ketika melakukan persiapan lomba, mulai dari proses administrasi sampai pengumpulan karya lomba bagi para AS Lab member yang memang mengikuti kompetisi baik nasional maupun internasional. Selain itu, kami juga menaungi salah satu AS Lab member yaitu ICSC atau Information System Case Study Club member. Nah, kalau boleh tahu, ICSC itu sebenarnya ngapain sih Kak? Oke, jadi sebetulnya kegiatan rutin yang dilakukan ICSC adalah mengikuti pertemuan rutin, itu biasanya setiap minggu, mengikuti jadwal kuliah mereka, jadi tidak akan bentrok dengan jadwal kuliah ataupun misalnya ada yang jadi asisten dan sebagainya. Di pertemuan rutin itu mereka akan dibekali dengan berbagai materi-materi yang berkaitan dengan perlombaan. Jadi mulai dari materi seperti apa itu business case, UX dan sebagainya. Lalu
juga ada beberapa case study yang kami berikan ke mereka sehingga mereka terbiasa untuk mengikuti perlombaan. Nah, Haris kalau boleh tahu nih, selain dari SCSC, kegiatan TNC itu sebenarnya ngapain aja sih? Oke, sebetulnya ya pasti tadi ya, pertama fokusnya kan memang bimbingan. Jadi kalau misalnya setiap persiapan lomba dari tim TNC itu membantu untuk kegiatan bimbingan itu. Jadi ya sekarang sebenarnya kalau dilihat-lihat dari historinya, tim TNC juga udah membantu berbagai macam tim dari ASLab member untuk meraih kemenangan gitu ya di kompetisi baik nasional maupun internasional. Tapi selain itu sebenarnya ada satu lagi job dari tim TNC, yaitu terkait dengan kegiatan training yang ada di lab. Jadi semisal ada training awal semester untuk asisten ataupun kegiatan training yang umum untuk ASLab member, itu biasanya kita yang bantu untuk fasilitatorin. Jadi dari awal untuk ruangan dan fasilitas lainnya itu kami yang bantu untuk provide dan bantu koordinasi dengan orang-orang yang berkaitan. Mungkin itu sih ke depan. Baik, kalau gitu. Terima kasih Kak Haris. Dadah semua. Dan jangan lupa di Lefso juga ada sekretariat, yaitu Ibu Imas. Hai. Nah, jadi udah tahu kan di Lefso itu ngapain aja? Udah Kak, tapi di lab siswa tuh ada apa aja sih Kak? Nah, biar Lefso, of course we have tempat meeting yang luas. We are Lefso, of course we have banyak piala. We are Lefso, of course we have pantry and banyak makanan. We are Lefso, of course we are family. Jangan lupa join di Lefso.